Perkenalkan, nama saya Dini Nisa Hanifah, NIM 318224, kelas reguler sore, institusi dari FEB Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya di sini ingin mempresentasikan materi mengenai PSAP 07 mengenai aset tetap dari mata kuliah akuntansi sektor publik dari dosen Bu Yunianti SEMAK. Ada pengertian aset tetap. Pengertian aset tetap dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut, maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Pertama ada tanah. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dan dalam kondisi siap digunakan, tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah. Yang kedua, ada peralatan dan mesin. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel, dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi. Yang ketiga ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan, termasuk dalam jenis gedung dan bangunan seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Yang kelima ada jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Yang keenam ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan atau buku dan barang bercorak seni atau budaya atau olahraga. Yang ketujuh ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal ngaca belum selesai dibangun seluruhnya. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran aset tetap. Yang pertama ada pengakuan aset tetap. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum negara atau daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana langsung SP2D LS. Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah jurnal SKPD-nya, ada debitnya belanja modal, kreditnya ada piutang dari MUD. Sedangkan BUD-nya belanja modalnya di debit, sedangkan di kreditnya daerah. Selanjutnya ada jurnal korolari. Untuk pengakuan perolehan aset tetap adalah sebagai berikut. Debitnya ada tanah, lalu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, lalu ada jalan, irigasi, dan jaringan. Aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan diinvestasikan dalam aset tetap maksudnya dengan kredit. Dengan catatan untuk mencatat perolehan semua jenis aset tetap.
Selanjutnya ada pengukuran aset tetap. Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli, biaya impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, dan biaya kesimpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional seperti arsitektur dan insinyur, biaya konstruksi seperti biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah pertama ada biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Yang kedua ada biaya permulaan dan praproduksi serupa, kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Selanjutnya ada perolehan secara gabungan. Yang dimaksud dengan perolehan secara gabungan adalah perolehan beberapa aset tetap, namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap, dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset tetap tersebut di pasaran. Ini ada pertukaran aset tetap. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut. Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa dengan memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa atau kepemilikan aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas. Selanjutnya ada aset donasi. Donasi merupakan sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Donasi atau hibah, baik dalam bentuk uang maupun barang, dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya ada aset bersejarah. Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang atau bangunan bersejarah. Barang atau bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu, dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca, tetapi cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini pun hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya. Apabila aset bersejarah tersebut mesti dimanfaatkan untuk operasional pemerintah, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuannya sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya. Selanjutnya ada perlakuan aset tetap setelah perolehan, yaitu ada pengeluaran setelah perolehan. Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi dan di sisi lain merupakan suatu komitmen. Artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk meningkatkan. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi,
atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas mutu produksi atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Selanjutnya ada pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Pertama ada penyusutan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, semua aset tetap dapat disesuaikan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang dapat diterapkan sesuai dengan PSAP 07 adalah yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua ada metode saldo menurun ganda atau double declining method. Yang ketiga ada metode unit of production method. Yang kedua ada penilaian kembali atau revaluation. Apabila revaluasi telah dilakukan, maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus disesuaikan dengan cara menambah atau mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun diinvestasikan dalam aset tetap sesuai dengan selisih antar nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat. Selanjutnya ada penghentian dan pelepasan. Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi, maka aset tetap tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terbit, aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset tetap menjadi akun aset lain-lain dalam kelompok aset lainnya di neraca dan diungkapkan dalam catatan akuntansi laporan keuangan. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan aset tetap. Pertama ada penyajian aset tetap dalam lembar buku neraca adalah sebagai berikut. Akun aset, terus aset tetap itu ada tanah di debit, peralatan dan mesin di debit, gedung dan bangunan di debit, jalan irigasi dan jaringan di debit, aset tetap lainnya di debit, konstruksi dalam pengerjaan di kredit, akumulasi penyusutan ada di kredit, total aset tetapnya di kredit. Ini ada pengungkapan dalam CALK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua ada rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada. Dan mutasi aset tetap lainnya. Yang ketiga, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat, bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Selain itu, dalam CALK juga harus diungkapkan seperti eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kedua, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Yang keempat, ada jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.